Oke, selamat datang teman-teman yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini. Ya, boleh sebutkan nama dan dari kota mana ya di kolom chat. Dan juga boleh diajak teman-teman yang ada di grup untuk bisa masuk kelas pada malam hari ini. Ya, boleh di screenshot dan dibagikan ke grup ya, teman-teman. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 19:37. Saya mulai aja kelas pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Coach Nasir. Ya, saya lokasi di Kota Yogyakarta. Ya, jadi malam hari ini eh, kita akan ada kelas. Ya, ini kelas khusus untuk store owner di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi memang kelas ini kelas khusus ya, tidak ada di nasional. Jadi teman-teman sebenarnya sangat beruntung ya bisa mendapatkan kelas pada malam hari ini. Jadi memang kelas ini tidak saya buka sama sekali untuk store owner lainnya. Boleh diajak ya. Jadi malam hari ini saya punya series kelas. Yang pertama kelas WhatsApp ya, yang seri WhatsApp pertama mungkin teman-teman sebagian sudah hadir. Yang jualan gampang pasti untung pakai WhatsApp ya. Terus ada teknik closing ya, terus ada chatting dan nanti akan ada mengenai WhatsApp bisnis. Ya, jadi ini ada 4 seri yang akan saya berikan kepada teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, saya sambil baca chat ya. Oke, ada Kak Erna di Purworejo, cuaca gerimis coach. Ya, sama. Oh, di Jogja juga gerimis ya. Dari sore tadi gerimis terus jalan Kaliurang macetnya minta ampun. Curhat nih saya. Dari UGM, Mirota Kampus UGM sampai ke atas itu 1,5 jam. Tumben-tumbennya. Saya pengen nggak habis pikir hari ini ya. Curhat sedikit lah. Kak Susi dari Demak. Susi dari Demak, cuaca berawan pastinya luar biasa, tapi panasnya luar biasa Demak. Oke, ada Kak Fitria dari Banyumas, ada Kak Adam Salatiga. Oke, semoga sinyalnya aman ya. Baik. Terus ada Kak Ratna dari Jogja hadir, Kak Vica dari Solo, ada Kak Vita juga dari Solo, Grimis. Nah, Kak Tina dari Jogja. Oke, Kak Fitria, nggak apa-apa. Seri 1, 2 belum ikut ya. Saya memang buatnya loncat-loncat. Nanti seri 2 saya akan buat ya. Seri satunya udah saya buat nih. Oke, langsung aja kita mulai kelas pada malam hari ini ya. Izin saya mungkin matikan video ya. Nanti kasihan teman-teman yang lain yang berat. Nah, sebenarnya ya ini langsung kita mulai aja ya. Eh, ini berdasarkan survei ya, teman-teman. Berdasarkan survei, kalau 80% ya pelanggan membeli produk berdasarkan emosi. Ini sampai saya garis bawahi merah ya, berdasarkan emosi. Sedangkan sisanya berdasarkan logika. Ayo, sadar nggak teman-teman sebagai pembeli? Kalau saya sih cukup sadar ya. Memang 80% saya lebih banyak belanja itu karena emosi. Emosi itu karena, waduh, barangnya tinggal sedikit. Waduh, ini susah banget. Waduh, kemarin saya lihat di Bandung harganya 600.000, di Jogja cuma 200.000 gitu. Terus, waduh, mumpung lagi diskon. Waduh, dapat potongan sampai eh, 300.000, 100.000, 200.000 gitu ya. Biasanya itu ya. Terus ada flash sale gitu ya. Biasanya terbawa terbawa suasana itu, ya kan? Terus kalau akhirnya gini nih, udah masuk keranjang nih, wah keranjang banyak banget nih ya kalau belanja online, Mas. Sadar terus, waduh jadi banyak amat nih, nggak nyadar udah sekian ratus ribu, apa udah sekian juta gitu kan, waduh ini nggak benar nih gitu ya. Ada mulailah berpikir logika, tapi tetap emosi memberikan kendali, kayak
wah saya perlu nih alat shaver ini nih, gitu ya. Karena kalau saya ya cowok apa sih yang dibeli itu kalau nggak shaver gitu ya, jam tangan gitu ya, atau ikat pinggang gitu. Biasanya sih peralatan seperti itu ya, dan itu biasanya bikin apa ya, lebih banyak emosi kayak Hot Wheel. Saya ke toko Alfamart, wah ada Hot Wheel seri Batman. Ini saya udah punya ya. Sampai saya suka saking lupanya tuh, wah ini kayaknya bagus banget nih saya belum punya. Pas saya lihat di rumah udah ada. Ya jadi memang eh, benar ya kalau saya merasa ini 80% pelanggan membeli produk berdasarkan emosi. Ya itu benar ya. Jadi nanti teman-teman, ini teori yang sejauh ini sudah valid ya di semua apa dunia sales ya. Ini sangat punya pengaruh. Oke, apa itu closing WhatsApp? Nah ya, jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai apa sih itu closing WhatsApp. Ya, jadi di sini closing WhatsApp adalah bagaimana teman-teman ya bisa deal ya, deal lewat chat di WhatsApp. Nah, itu sebenarnya di situ ya. Jadi kunciannya pada malam hari ini adalah apa sih gitu ya, closing dari WhatsApp. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah eh, servis layanan kita sebagai seorang pebisnis ya. Kita ini adalah ini customer. Customer ini adalah orang-orang yang akan selalu memberikan penghasilan ke kita ya. Nah, di sini ada satisfaction, kepuasan ya. Hubungannya apa? Kepuasan dari kualitas. Kualitasnya yang dijual sama Kak Dian gitu ya. Kak Dian kualitasnya bagus banget nih gitu ya. Kak Fitria juga jualnya produknya bagus, dan tentunya dari kualitas, dari mau bagus ataupun tidak ya, sesuai harga lah atau apa, tentunya akan mendapatkan namanya feedback. Ya, feedback ini adalah seperti layaknya eh, testimoni. Wah, Kak, bagus ya barangnya. Wah, cepat ya gitu ya. Dan lain sebagainya. Oh, kalau quality ini lebih ke feedback ya. Nah, terus di sini konsumen akan menanyakan servis. Tentunya akan nanya, eh Kak, Kak Susi gitu ya. Kak Susi, ini pengirimannya berapa lama ya? Terus nanti seperti apa ya? Saya terima barangnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini baliknya adalah ke bagian namanya servis ya. Jadi kita memberikan servis ke konsumen. Nah, ini store owner yang dilakukan adalah ini. Apakah store owner sudah melakukan ini gitu? Dari servis ini ada support. Umpamanya ada kendala, coach. Ini pengiriman terlambat nih, coach. Atau bagaimana gitu ya? Bisa dibantu nggak gitu? Oke, jadi saya akan bantu, saya akan support gitu ya. Dari servis ini tentunya kan teman-teman butuh support ya, support dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini ada ekspedisi ya, ada namanya apa? Tim Toko Sapa, Alfamart, tim Alfamain ya, semuanya ini ada di sini. Ataupun dari keluarga ya, supporting dari keluarga, dari teman dekat ya, dari siapapun ini akan mendapatkan support. Nah, dari kepuasan ini tentunya teman-teman akan mendapat reward. Rewardnya ini seperti apa dari konsumen, macam-macam ya. Kalau dia akan repeat order lah atau apa dan lain sebagainya. Ya, tentunya dia akan juga bisa memberikan reward seperti memperkenalkan teman-teman, menyarankan teman-teman untuk belanja aja deh ya, belanja aja deh sama Kak Ratna, enak kok gitu. Nih saya bisa ngasih tahu ke Pak Martin umpama. Pak Martin beli aja deh sama Kak Ratna, beres nih gitu ya. Ini adalah reward itu macam-macam ya. Dari kepuasan di sini ya, ini akan menambah banyak hal. Reward ini bagi banyak hal ya. Nggak hanya berupa materi ya, nggak benar penghargaan, tapi rekomendasi dan lain sebagainya itu juga bisa masuk. Oke, apa langkah pertama yang perlu dilakukan teman-teman ya, jika untuk membuat
penjualan melalui WhatsApp. Ya, tentunya teman-teman tentukan target dan buat rencana. Rencananya apa nih gitu ya? Konten. Konten sudah ada di Alfamart. Siapa yang belum bergabung di WhatsApp Alfamart, WhatsApp promo ataupun Telegram, atau boleh dibantu di kolom chat, saya sudah Telegram dan WhatsApp Coach. Ayo, sudah sudah ada salah satu atau dua-duanya, boleh dibantu di kolom chat. Rencana kontennya apa? Ini konten kalau teman-teman di usaha tempat lain, ya, di tempat lain teman-teman akan bikin konten sendiri, ya, nyetok barang sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun kalau kita punya usaha, tentunya kita pakai barang-barang yang kita punya, kita buat fotonya lah, kita bikin materi digital marketingnya, kita edit lah pakai Photoshop dan lain sebagainya, ya, ataupun pakai video-video. Rencananya harus dibuat secara matang gitu ya. Terus jualannya, mau jualan apa ya minggu ini? Nah, dari konten dan jualan ini teman-teman akan tahu ya tujuannya apa? Kenapa Alfamart ini dibuat sebagai social commerce? Karena teman-teman tahu nih karakter, ya, karakter nih sekelilingnya. Ya, ini kan target nih. Ini saya punya target. Oh, Kak Ratna punya saudara ini, ya, punya kakak sepupu ini, punya teman SMA ini, teman kuliah ini. Kebiasaan mereka sukanya ini dan itu dan ini dan itu. Ya, itu sebenarnya tujuannya yang biar teman-teman tahu. Plannya itu kemana? Oke, saya mau orang tahu kalau saya palu gada, variasi produknya. Misal, saya bisa jualan produk yang harga 20.000. Sampai saya bisa jualan eh, produk untuk buka laundry, usaha laundry. Saya bisa jualan handphone, sampai saya bisa jualan sepeda listrik. Saya bisa jualan apa piring ya atau apa piring-piring ya ataupun mixer gitu. Dan saya bisa jualan mesin kompres. Nah, disinilah teman-teman akan tahu ya. Di sini nanti teman-teman tujuannya adalah teman-teman harus harus punya tujuan. Jadi kalau saya menyarankan supaya teman-teman eh, punya variasi produk, variasi harga, ya, semua variasi produk dan variasi harga. Oke, ini Kak Fitria sudah di Telegram, Kak Susi sudah di WA sama Tele. Oke, Kak Endang sudah di Telegram dan WA. Oke, ya. Itu materi konten yang sudah ada. Jadi teman-teman rajin-rajinlah buka, ya. Dan jangan lupa untuk mulai buat rencana. Kalau enggak ya udah deh, apa yang diposting Alfamart saya posting dulu. Nah, itu bisa terserah juga gitu. Atau teman-teman mau ngejar produk yang bermargin besar. Ya, margin besar tujuannya untuk apa? Biar dapat keuntungannya lebih besar lagi. Nah, terus yang kedua, mengumpulkan kontak pelanggan. Nah, ya, mulai sekarang sudah mulai mengumpulkan kontak pelanggan dan wajib menyimpan. Boleh kakak-kakak di sini ya atau di grup gitu nanti, Kak izin ya, saya simpan nomor kontak kakak. Perkenalkan saya dengan ini, saya dengan Nasir gitu ya. Saya izin ya Kak, dengan kakak siapa ya? Oh, dijawab dengan Kak Endang. Kata Kak Endang, oh ya saya Endang gitu ya. Oke Kak, saya izin save ya gitu. Nah, otomatis otomatis ya Kak Endang akan menyimpan nama saya karena saya menyebut nama Kak Endang, saya perkenalkan Kak, namanya Kakak siapa biar saya tidak salah menyimpan namanya. Pasti kalau saya diminta itu saya akan save balik nomor Kakak. Nah, ini sebenarnya ada di konten Alfamind yang apa materi Alfamind Business Class yang eh, seri 1 ya, sebentar. Ya, ini penting sekali. Dan ya, ini gunanya apa? Kayak bisa mengirimkan pesan promosi ya melalui WhatsApp. Terus saat pasang status WhatsApp, maka
Potensi akan dibaca konsumen sangat besar, makanya simpan. Sekarang Bapak Ibu semua teman-teman boleh cek di kontaknya ada berapa banyak kontak nama di WA. Caranya gimana? Nih, saya kasih tahu. Ayo coba sambil dibuka WA-nya, sambil share di grup. Di kolom chat sini. Ya, coba di iniin. Oh ya, ini ada daftar hadir. Saya minta teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya. Jangan lupa ya. Coba ada berapa kontak yang ada di eh, kontaknya teman-teman boleh dituliskan. Nah, itu sebenarnya itu menjadi potensi untuk teman-teman berpromosi nih kayak saya. Saya bikin posting status WA nih ya. Saya kasih tahu sekarang. Saya coba share biar teman-teman tahu nih. Ya, kita lihat ya kontak WA. Bentar. Ini kalau mau nulis di sini. Nah, ini select kontak. Ayo, punya berapa? Jangan lupa absen ya, teman-teman. Pilih kelas malam ini, kelas ABC. Nah, saya ada 25.787 kontak. Waduh. Kak Fitria 1844. Wah, gila ini potensinya sebenarnya gede loh, Kak Fitria ya. Saya ada 25.787 kontak yang terhubung dengan WA. Ayo, teman-teman udah berapa? Nah, hari ini saya posting tadi kelas ya. Di sini sudah ada 134 yang view. Ya, saya posting di yang Mito sama posting kelas. Posting kelas 110. Ya, ini adalah potensinya teman-teman. Saya ada kurang lebih ya segitu ya, 25.000 kontak. Banyak ya. Nah, ya jadi pastikan teman-teman untuk kontak ditulis dengan nama yang benar. Oke, ini saya mau kasih tahu ya, ini di grup Store Owner Jateng. Ini saya banyak banget kontak yang saya merasa ini mengganggu ya. Kalau kayak gini sih saya oke nih. Kayak Yudi ya, ini nama-namanya sudah jelas ya, ada nama-namanya. Nah, kalau yang nggak ada nama nih, yang saya juga nggak pernah apa ya, yang nggak pernah suka gitu ya. Ini BG, ini siapa ya? Saya nggak ngerti gitu kan. Terus yang ini yang kosong-kosong gini gitu kan, nggak ada nama. Nah, ini sebenarnya buat saya ini tidak baik ya. Ini menurut saya tidak baik. Jadi saran saya buatlah nama dengan baik dan benar. Jika Anda ingin memulai semua usaha apapun, ya. Kadang-kadang gini, ada namanya Mama Mama Yana, Mama Rahel, Mama siapalah gitu. Kalau saya mungkin di grupnya kenal, ya. Kalau saya nggak kenal gitu, ini siapa ya Mama Rahel ya gitu. Kebanyakan teman SMA saya juga kasih namanya Mama Mama Tino, Mama siapa gitu, Mama Tika gitu kan. Saya jadi bingung nih siapa ya. Terus saya lihat fotonya juga, wah mukanya udah berubah, pakai jilbab. Ini yang mana ya? Ini siapa sih nama aslinya gitu ya. Buat saya itu membingungkan, ya. Walaupun saya kenal teman SD saya, teman SMP saya, cuman kan kita udah lupa ya nama-nama beliau. Nah ini makanya buatlah nama dengan benar. Buatlah profil. Ayo, siapa yang sudah membuat namanya dengan benar? Ini basic. Ini satu, ini penting buat saya mengajarkan kepada teman-teman. Kak Erna cuman ada 252 view-nya 75 nggak apa-apa. Tapi sering posting WA dan FB nggak apa-apa Kak Erna. Ini malah bagus. Saya karena sudah tidak aktif di FB ataupun di IG ya udah lama nggak posting udah 3 tahunan. Jadi memang viewer saya sedikit
ya. Oke, ya teman-teman jangan lupa teman-teman isi tulis nama data pribadinya dengan baik dan benar. Sudah ya. Oke, ya jadi fungsinya sebenarnya untuk kalau teman-teman nggak saling save, ya kalau namanya nggak saling nggak lengkap gitu ya, jadinya itu akan pengaruh sih gitu. Maksudnya nggak enak aja ya. Nggak apa-apa kalau mau disebut toko ini atau siapa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi teman saran saya untuk WA lah terutama. Jadi pas kita mau menyimpan tuh juga namanya Mama Damar. Aduh, Mama Damar ini siapa ya? Saya masa nge-save Kak Mama Damar, jadi saya kayak so akrab gitu kan, nggak enak juga nyapanya. Ya, jadi mulai kumpulkan kontak pelanggan dan rapihkan namanya teman-teman. Oke ya, sampai sini. Nah, terus yang ketiga, fokuslah pada konten edukasi. Ya, ini untuk memperbesar list kontak. Ya, jadi banyak ya kalau dulu mungkin zaman dulu pertama kali Twitter atau sosial media lain itu suka ada yang suka kasih motivasi video keagamaan dan segala macam itu sebenarnya untuk melihat viewer, mengumpulkan orang lebih suka melihat konten edukasi daripada konten yang bersifat provokatif provokatif dalam hal kayak politik lah apa segala macam itu bisa nggak suka ya. Jadi fokuslah pada konten edukasi. Nah, ini konten edukasi. Saya lihat ya, kita coba, saya balik lagi ke sini. Ini saya sambil loncat-loncat ya, teman-teman, biar teman-teman langsung praktek. Konten edukasi, di sini kan kayak teman-teman nanti yang sudah transaksi, saya akan undang masuk ke grup Telegram saya. Ya, ini ada grup Telegram, ya, ini khusus untuk store owner yang masuk dalam bimbingan saya. Jadi di sini ada banyak materi-materi yang bisa teman-teman dapatkan. Kayak gini, ini konten edukasi. Ini video banyak banget nih Kak Ratna yang posting. Ya Kak Nur Rahmawati yang posting. Ini semua video banyak. Teman-teman promosi jangan hanya pakai apa gambar. Gunakanlah video. Loh, kayak gini. Wah, orang jadi tahu ya. Body Max ini bisa gerak-gerak sendiri pakai remote gitu. Benar kan? Bisa gerak-gerak sendiri pakai remote gitu. Carilah materi yang bisa teman-teman pakai. Nah, ini kayak jump fit. Wah, ini asik juga ya ternyata trampolin. Orang nggak akan ngerti fungsinya kalau cuma lihat gambar. Carilah video sebanyak-banyaknya. Boleh nih Pak, ini kayak kayak pakai punya siapa nih? Tika Cika gitu ya nggak apa-apa. Ada pemiliknya gitu. Silahkan teman-teman bisa pakai. Postinglah untuk ini. Ya, tuh. Jadi ini adalah konten-konten sebenarnya berjualan tapi punya edukasi, punya manfaat ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada banyak banget materinya. Di sini ada Prosela apa gitu ya. Prosela sofa lantai. Oh, jadi kayak gini toh ya. Kursinya bisa 3 macam. Orang jadi mulai tahu gitu. Teman-teman kalau mau jualan produk utama, kalau nggak banyak seperti ini, oh, ada ukurannya segitu lumayan ya, bisa nyimpan barang, bisa itu. Pemasangan sederhana, cepat tuh. Tertarik nggak? Ayo boleh bantu di kolom chat. Tuh, bisa multifungsi sebagai meja untuk laptop. Bisa juga ditaruh sebagai kursi tuh. Dan ini gratis ongkir. Ini adalah produknya dari Olympic. Ya, Prosela ini produknya Olympic Olympus dan ini gratis ongkir sejauh Bali. Ya, jadi tuh banyak loh teman-teman. Ini videonya banyak banget. Ya, ini kumpulan video banyak banget store owner yang mau bergabung di sini, tapi saya batasi.
Ya, jadi teman-teman silahkan dilihat nih ada Al-Kalam. Al-Kalam apa sih? Tuh, ilmu pengetahuan tentang Islam. Ya, siapa yang sudah memanfaatkan video-video ini untuk berpromosi, boleh dibantu di kolom chat. Ya, ini saya mau ngasih tahu nih. Jadi banyak banget sebenarnya materi yang bisa teman-teman dapetin. Kita sudah sediain. Sudah sebagian, mantap Kak Erna. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Jadi fokus konten yang punya edukasi. Ya, Kak Susi sudah. Banyak loh teman-teman, ini harta karun video ya yang kita punya ini harta karun ini bagus banget. Teman-teman mau nyari produk apapun di belakang-belakangnya itu akan ketemu ya, banyak banget. Makasih Kak Vita ya. Kak Vita juga suka suka upload ya. Kak Ratna ini teman kakak-kakak senior nih. Saya dari awal selalu mengandalkan iklan video untuk jualan. Tuh tipsnya udah dikasih tahu Kak Ratna. Saya selalu ya awalnya mengandalkan iklan video untuk jualan. Ini bukan ini ya. Ini ada store owner dulu namanya Kak Mei di Jakarta. Awal-awal dia hanya posting pakai gambar. Akhirnya, kok saya nggak bisa jualan nih, nggak jual-jualan. Pakai video dong Kak, udah punya nyobain video belum? Belum. Postinglah pakai video dan hari itu juga langsung ada yang beli. Dan sejak itulah ya dia salah satu ya Kak Mei bisa jadi champion segala macam dia sudah apa jualan terus gitu ya dan itu menjadi apa saya merasa senang gitu ya saat saya kasih pakai video deh Kak jangan gambar mulu orang nggak akan suka gitu dan akhirnya waktu kita panel jadi champion waktu itu Kak Mei bilang iya awalnya saya pakai gambar aja nggak pernah ini terus Coach Nasir nyaranin pakai video. Nah, dari video itulah akhirnya banyak sekali orang yang kenal saya. Ya, nah betul. Simpan dari Telegram. Nah, ini fungsinya teman-teman. Telegram ini adalah database, ya, database yang nggak ngabisin handphone. Jadi ini teman-teman store owner loh yang berbagi. Ini Kak Nurul Islam juga ada di sini, Kak Ratna ya, Kak Vita juga share gitu ya, banyak lah. Ya, jadi teman-teman manfaatkan ini. Ya, kalau yang belum bergabung, yang masih di grup komunitas, transaksi dulu. Nanti pindah ke grup WA, saya akan kasih linknya. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah sesuaikan script copywriting. Nah, ini copywriting adalah cara penulisan, ya. Bagaimana teman-teman ini penting untuk mengenal. Yang boleh share, boleh kalau Kak Susi mau unduh dibagiin di grup nggak apa-apa Kak Susi. Umpamanya di grup komunitas saat ada yang minta atau itu boleh nggak apa-apa kalau Susi unduh aja nanti dibagiin yang penting kan database kita cuman nanti kalau yang mau bergabung memang saya maunya bukan yang sudah melakukan transaksi ya yang sudah melakukan transaksi masuk di grup store owner aktif ya baik yang gacor ataupun yang apa 007 ya itu bisa yang boleh share siapa aja kan maksudnya yang unduh ke tele oh siapa aja Kak Susi boleh kok unduh ke tele boleh banget, Kak. Sebenarnya semuanya boleh. Sesuai ini aja, sesuai apa, jangan lupa dikasih keterangan produknya di bawah. Karena banyak banget, ya kayak tadi itu, ada kita tahu itu body max apa gitu ya, dibuatnya ke situ. Oke, ya, sesuaikan dengan script copywriting. Nah, sebenarnya kayak apa? Nah, ini, copywriting yang penting adalah sebagai ini, ya. Ini ada tipikal apa konsumen ya cold market ini adalah konsumen yang dingin atau yang di grup yang cuman diem aja nggak ngerti ngapa-ngapain nggak pernah jawab nggak pernah nanya
Di grup diem aja. Dari bulan Januari, Februari, Maret, diem aja. Ya ini. Ya, kalau teman-teman punya orang-orang yang seperti ini, ya, jangan langsung jualannya to the point. Gunakan adalah convert selling atau teaser. Ya, ini adalah karena segmen ini adalah belum dekat, belum kenal. Jadi kayak Bunda pengen banget nih punya body langsing. Japri saya ya, nih ada alat yang ini loh. Nah, seperti itu ya. Atau beli ini berhadiah ini loh gitu ya. Itu sebenarnya sebagai convert selling. Convert selling ini seperti dibuat untuk apa ya? Cerita ya, cerita kayak permasalahan. Permasalahan setiap orang. Kayak gini, Gojek itu timbul dari permasalahan. Permasalahannya dulu adalah saat saya harus meeting di Plaza Indonesia. Saya ingat banget tuh waktu pertama kali Gojek. Terus saya ketinggalan barang nih, materi presentasi, mock up barang dan kertas invoice saya ketinggalan di kantor. OB kantor nggak ada yang bisa nganter. Nah, terus saya bingung nih, aduh, gua nggak bisa nih. Teman saya ngasih tahu, lu unduh aplikasi Gojek. Hah? Unduh? Iya, unduh aja cepet, buka Play Store gitu. Nanti dia akan ada kurir yang ngambil ke kantor lu. Oh gitu. Itu awal mulanya. Saya mengenal dan situlah makanya munculnya solusi permasalahan dan jadi teman-teman berikan solusi atas permasalahan yang umum terjadi di market. Jadi teman-teman jualan itu bukan sales penjual, tapi teman-teman adalah memberikan solusi kepada konsumen. Pertama, konsumen nggak perlu belanja ke Alfamart jalan jauh-jauh gitu ya, atau naik motor berdebu bayar parkir ya, atau hujan-hujanan. Solusinya ada di kakak. Pesan aja sama saya, ongkos free ongkir, terus dikirimin, tinggal ngasih list, transfer duitnya ke saya. Terus yang kedua, lebih efisien kok belanja kalau punya budget 100.000, udah bisa dipas-pasin. Nggak cawe-cawe beli yang lain dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah eh, yang terpenting adalah ini. Yang kedua adalah warm market. Ya, ini market yang ya sedang-sedang aja gitu ya orangnya. Ya, jadi orang yang bisa dikenalin nih, umpamanya Karatna, ini saya punya ini. Oh iya, itu gimana, Coach? Gitu. Nah, ini adalah tipikal orang yang mau masih bisa diajak diskusi. Kalau yang ini diem, diem, diem gitu ya. Kalau ini bisa diajak komunikasi dua arah walaupun tidak intens. Ya, jadi ini soft selling. Ya, jadi orang ini udah mulai kenal. Oh, Kak Ratna udah. Oh iya, Kak Ratna biasanya apa aktivitasnya apa? Olahraga suka ini atau apa? Iya deh, Coach. Aku lagi ini ya, lagi butuh eh mau ini gula saya kayaknya tinggi deh, gitu umpama. Oh ya udah nih, coba deh kurangin dari berasnya, masak nasinya pakai yang low karbo seperti itu. Oh gitu, dan di sini biasanya butuh adalah pengetahuan. Pengetahuan teman-teman di sini penting sekali mengetahui product knowledge. Ya, jadi komunikasinya akan tektok. Ya, di sini dia orang tipikalnya yang akan ya nggak terlalu detail, tapi ya tarik ulur lah. Tapi di sini sebenarnya tugasnya teman-teman saat chat itu adalah memberikan informasi dan menarik apa konsumen, calon konsumen itu untuk berinteraksi. Ya, terus yang hot market ini adalah yang sudah pernah beli produk atau sudah repeat order, ini biasanya gampang. Udah Kak, pesan aja nih, ini mau Kak nggak jadi pesan lagi nih, gitu. Oh iya, gitu ya. Ini kan bisa hard selling ya. Umpamanya yang udah sering beli sama saya di sini ada Kak Vica. Kak Vica, ya udahlah Kak Vica nggak pesan lagi nih. Oh iya, Coach Nasir, nanti ya. Jadi gini ya udah, saya WA lagi ya, ntar saya ingetin. Iya, nggak apa-apa Coach Nasir. Nah ini teman-teman bisa dengan santainya ngomong di sini tanpa harus ber eh,
apa kabar Kak, segala macam ya, atau memberikan edukasi. Ya, kalau ini apapun yang teman-teman tawarkan ditelan nih sama sama orang-orang seperti ini. Jadi memang yang proses terberat adalah di cold market, di warm market ini adalah proses untuk teman-teman mengetahui product knowledge. Dua-duanya ini product knowledge teman-teman harus kuat. Harus bisa menggiring komunikasinya. Ya, nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Udah ngerti ya sampai sini. Dan yang kelima, menguasai percakapan. Maksudnya menguasai percakapan itu ya. Jadi store owner itu bisa menanggapi pertanyaan yang diajukan pelanggan. Seumpama, ini bahannya apa ya? Oh iya, untuk alat masak Siprus ini bahannya dari marble. Marble, marble, udah titik. Terus marble cuman diem aja. Terus orang kan nggak, orang ada yang mau bertanya atau nggak? Oh iya Kak, saya informasikan ya kalau marble ini sebenarnya bahan yang paling bagus dibanding produk sejenis ya yang ada anti lengket merek apa yang sebelum-sebelumnya seperti ini dan itu gitu. Makanya harganya akan berubah. Nah, dari situ kan kita memberikan informasi, memberikan edukasi. Dan si konsumen akan, oh oke, saya tahu kenapa Cyprus Marble harganya bisa 600.000 dibandingkan saya beli yang ada di Progo atau berada di ya supermarket-supermarket lain gitu. Yang harga cuma 60.000 atau 70.000. Oh itu tuh bedanya. Oh pantesan bahannya lebih tebal dan segala macam. Ya, menguasai percakapan itu adalah bukan kakak mendominasi, bukan. Tapi kakak mengetahui tujuannya. Ya, inisiatif bertanya kepada pelanggan apa sih yang pengen diinginkan. Nah, oh iya, wah sebenarnya ini kayaknya oke ya gitu. Nah sebenarnya kakak butuhnya yang buat apa sih gitu. Alat masaknya mungkin kan kadang konsumen itu suka malu kalau dia nggak punya budget ya. Umpamanya budgetnya terbatas. Atau kakak cari yang range harga berapa? Untuk apa? Oh, saya sebenarnya butuh untuk masak ini, masak apa sayur. Emang di rumah berapa orang kak? Gitu ya. Nah itu menguasai percakapan loh teman-teman. Teman-teman jangan pasrah gitu. Oh, di rumah saya berenam. Suami, istri gitu ya, anak saya 4. Oh oke, tandanya kakak biasanya masak berapa banyak sayur tuh gitu. Sekali masak sih 2 ikat. Oh kalau 2 ikat kakak pakai yang ini aja yang diameter sekian. Ini multifungsi loh gitu. Oh gitu ya gitu. Dan ini mengurangi minyak. Kakak jadi anti lengket. Ini jangka panjang loh kak. Bahannya juga gini gini gini. Ya, ini menguasai percakapan itu. Ngerti ya teman-teman sampai sini? Ini saya terus ngegiring loh. Saya terus ngegiring konsumen saya untuk beli Siprus. Kayak tadi saya ngasih tahu. Jadi jangan cuma pasrah, sifatnya informasi. Ya, ini Kak, kalau ada sih Kak produk yang harga sekian, coba saya carikan dulu. Nah, ini perbandingannya gini ya Kak, kalau yang ini begini. Ini tidak jelek Kak. Ini juga cukup bagus. Memang umpamanya yang kris apa yang seramik gitu ya. Cuman ini hati-hati ya Kak dalam perawatan. Jangan sampai pakai apa yang aluminium digosok nanti apa ini seramiknya rusak gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Ini juga estetik loh apa segala macam. Ya jadi sini menguasai percakapan. Itu gunanya teman-teman mengetahui product knowledge. Kalau kakak-kakak bingung, tanyalah di grup. Kak, ada yang ngerti nggak sih maksudnya ini apa? Atau buka Google. Yang pintar siapa? Yang pintar adalah teman-teman sendiri kok. Yang upgrading skillnya adalah teman-teman, bukan saya. Jadi teman-teman kalau umpamanya ngobrol saat lagi di rumah sakit, oh iya bahannya ini loh. Kita tuh jadi apa ya? Kalau saya sih seneng ya, saya seneng tipikal orang yang punya banyak pengetahuan. Jadi saya nggak ngomongin mengenai gosip-gosip itu aja, tapi saya punya berisi banyak ilmu, baik di kesehatan saya ngerti,
di ini saya ngerti sedikit-sedikit. Oh ya, yang saya ngerti sih sedikit kurang lebih kayak gini ya Kak, gitu. Semoga saya nggak salah, gitu. Ya. Nah, itu fungsinya. Oke, teman-teman sudah sampai menguasai percakapan dalam chat belum? Ayo, siapa yang sudah atau siapa yang belum boleh bantu di kolom chat. Siapa yang sudah, siapa yang belum menguasai percakapan. Dan harus ada inisiatif bertanya kepada pelanggan. Ayo, siapa yang sudah mulai melakukan ini? Belum. Ya, nggak apa-apa karena nggak apa-apa. Ya, ini di sini di kelas ini kita saling berbagi. Ya, ini sebenarnya kesannya kayaknya ngapain sih chat di WA gitu ya? Orang nggak ngerti gitu ya. Padahal banyak hal basic yang tanpa kita sadari. Ya, nggak apa-apa Kak Fitria, bagus. Ya, kalau PU belum nggak apa-apa kafeteria. Kafeteria pelan-pelan. Ya, jadi memang untuk semua aspek teman-teman harus bisa mulai seperti ini. Ya, ini basic yang sebenarnya kita nggak sadar ya kalau bukan kita nggak breakdown nih, nggak kita dedel. Nah, memuji pelanggan. Hmm. Memuji pelanggan ini penting, bukan bukan ini ya, bukan hiperbola. Ih, kakak cantik banget, bunda, ininya bukan begitu banget ya, nggak heboh begitu. Memuji dalam tahapan yang benar. Nah, benar Kak, kakak, kalau saran nih, saya pilih mana kakak? Saya balik lagi deh ke kakak. Kakak mau budgetnya yang berapa? Kisaran berapa kakak yang bisa umpamanya? Oh, kisaran saya di sekian deh. Oke, ini saran saya ada dua produk ini dengan kategori seperti ini. Oke, wah, kayaknya saya suka karena kakak suka warna apa? Ini ada warna ini, ada warna ini. Oh, saya suka warna ini. Nah, ya udah, cocok buat kakak yang suka pecinta warna ungu. Ini top banget. Nah, pilihan kakak sudah tepat dengan harga sekian. Kakak bisa dapetin barang dengan ketebalan sekian, ya aman buat bayi, buat empasi, buat apa segala macam. Kakak nggak perlu, kalau nggak kakak bisa pakai ini untuk beberapa apa multifungsi dan segala macam. Ya, maksudnya memuji pelanggan itu dalam hal eh, berada di posisi dia dan ya pilihan dia adalah tepat gitu ya. Ya, jadi ini akan merasa nyaman. Tapi teman-teman harus di posisi mendengarkan, jangan mendominasi, jangan didirect untuk sesuatu yang mereka nggak mau. Jadi teman-teman harus pelan-pelan banget. Dominasi nggak boleh. Teman-teman jadi sebagai penjual itu harus lebih banyak mendengarkan. Persentase teman-teman mendengarkan adalah 70%, berikan mereka, tapi kalau mereka diem, teman-teman pancing terus, tarik terus supaya dia akhirnya bisa menjadi ke 70%. Ya, tarik terus, pancing, tektok, tektok. Jangan cuman pasrah. Oh iya deh. Ini marble loh, Kak. Oke. Terus, oh iya Kak, saya informasi ya, fungsi marble ini. Bahasanya seperti itu. Izin ya Kak, maaf ya Kak, saya menurut sepengetahuan saya gitu. Atau gini-gini. Oh ya gitu. Bisa jadi apa konsumen menguji Kakak, menguji benar nggak sih ini jualannya? Dia tahu nggak sih produknya itu bisa bisa jadi loh. Konsumen belaga pilon itu bisa bisa banget ya. Oke, selanjutnya buat penawaran terbatas. Wah, ini saya loncat nih. Nomornya salah nih. Seharusnya 7 ya. Buat penawaran terbatas. Nih, kayak kemarin promo alga. Bantal guling dan bantal kepala alga. Ya. Promo atau promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggu. Kak, ini mumpung promo loh. 30%. Mumpung promo loh 40%. Atau ini hanya 3 hari ya, Kak. Kalau nanti kakak berminat, jangan lupa segera ditransaksiin segera gitu. Saya nggak tahu kapan ada diskon lagi. Atau ini hanya diproduksi 100 piece gitu ya, atau 200 piece. Atau kayak Alga kak ini
Yang beli banyak loh Kak. Dari tadi pagi udah 2 kali repeat order kita ya, udah 200 di close. Terus sekarang dibuka lagi. Kakak mau pesan nggak nih? Cepetan loh, rugi loh dapat alga harga sekian. Mumpung murah, ada berapa bantal? Ganti deh semua bantalnya. Gitu. Ajakin deh keluarganya, ajakin teman-temannya. Mumpung ada murah nih, sekalian pesan aja. Nanti dikirimin langsung ke rumah kakak semua. Ada berapa orang gitu. Saya tunggu ya Kak. Gitu. Ya. Dan teman-teman bisa pakai testimoni yang ada di grup juga. Deng gitu harga. Dikirim ke Palu 20 piece, dikirim ke sini 50, 10, 5. Nah, itu posting aja tuh, Kak. Udah banyak banget yang pesen gitu ya. Sudah lakukan ini ya. Jadi syaratnya store owner tidak boleh membohongi pelanggan dengan penawaran palsu. Ini hukumnya haram ya. Kalau nggak boleh bohong-bohong. Tapi ini adalah sebagai kayak cara untuk mengingatkan, Kak, informasi ya, Kak. Ini cuma 3 hari. Dan ini jarang-jarang ada promo sebesar ini gitu. Saya ngasih tahu kakak karena saya tahu kakak apa orang spesial yang perlu saya kasih tahu atau apalah kasih tahu seperti itu ya, buatlah kalimat seperti itu. Ada yang sudah melakukan ini, menginformasikan, pokoknya sifatnya informatif teman-teman ya, edukasi dan informatif. Buatlah penawaran terbatas. Oke, sampai sini ya. Terus, nah ini jangan memberikan pertanyaan yang membingungkan. Buatlah kalimat yang mengarah ke pembeli. Kak, jadi beli atau tidak? Ah, itu jangan tuh. Itu kayak bunuh diri. Ya, jangan dibuat kalimat ini. Jadi beli atau tidak? Jangan. Jadi arahkan ke untuk membeli. Kak, saya tunggu ya Kak untuk ini karena promonya terbatas sampai hari ini, sampai ini gitu. Ntar kabarin ya Kak. Gitu. Udah. Pas besoknya lagi Kak. Ini masih ada loh penawarannya sampai hari ini atau gimana. Jadi jangan, karena kalau dibuka kalimat iya dan tidak, itu akan ada kesempatan si konsumen untuk jawab tidak. Ya, kalau saya selalu pakai pertanyaan terbuka, pernyataan terbuka saat chat. Jadi saya selalu mancing. Saya nggak pernah memberikan, mengarahkan ke jadi atau tidak, pergi apa enggak. Udah yuk jalan aja gitu. Jadi saya lebih ke pernyataan positif. Saya tidak pernah bikin pernyataan negatif untuk kayak tidak ditolak, ragu-ragu itu jangan. Ya, sudah melakukan ini teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jangan sampai memberikan pertanyaan yang membingungkan. Nah, pengaruhi pelanggan hingga merasa butuh dengan produk. Ya, ini kayak percakapan intens ya, kayak tadi yang dimulai dengan apa, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan saat awal percakapan. Kakak butuh apa nih? Kayak tadi saya bilang ya. Terus bujuk pelanggan untuk membeli produk dengan alasan logis, ya, dengan keunggulan atau dicocokkan dengan kondisi pelanggan. Ya Kak, kan Kakak umpama waktunya sibuk. Nah, ini lumayan Kak, apalagi buat kita yang jarang olahraga, Body Max ini bisa getar-getar loh Kak, gitu kan lumayan ya, maksudnya ngurangin lemak, Kakak juga nggak apa ngurangin lemak kita gitu. Jadi jangan bilang ngurangin lemak konsumen, jangan. Saya nih yang gemuk, kalau saya sih lebih suka milih yang ini ya Kak, gitu. Jadi jangan pernah kasih tahu body shamingnya si konsumen, jangan ya. Itu juga nggak boleh. Jadi jangan pernah memberikan pernyataan negatif atas produk kompetitor, itu nggak boleh sama sekali. Disebutkannya kalimatnya gini, iya Kak, berbeda dengan yang ini, berbeda dengan produk ini. Kalau produk ini memang dia sama-sama grade-nya sekian-sekian. Tapi, nah, pakai kalimat tapi kalau di saya ini punya perbedaan yang sangat signifikan gitu, Pak.
adalah ini. Jadi lebih menguntungkan Kak. Nah, itu. Bukan menjatuhkan kalau produk itu jelek banget Kak, busuk gini-gini barangnya ntar berkarat gitu. Nggak, jangan begitu. Ya, jadi jangan memberikan apapun perbandingan negatif. Jadi lebihkan tonjolkan ke hal-hal yang lebih positif. Ya, jadi ini pengaruhi pelanggan hingga merasa butuh dengan produk Anda. Ayo, ya. Terus berikan kejutan. Nah, ya ini jangan lupa berikan kejutan. Banyak loh store owner, ya store owner sukses, store owner siapapun ini suka memberikan kejutan. Ya, berikan kejutan kepada konsumen. Sekedar hanya beliin 1 liter minyak goreng seumpama. Terus pamannya gini, pas pesan, eh, apa, Kak, Kak Winarti, saya pesan sama Kak Winarti, kayaknya saya nggak pesen minyak deh, Kak. Kok ada minyak ya? Gitu. Oh iya, itu eh, kejutan dari saya, Kos Nasir, gitu, kata Kak Winarti. Eh, apa, Jumat berkah. Oh, aduh, makasih ya, Kak Winarti. Saya merasa terkejut dong, atau saya dapat gula gitu, atau dapat teh gitu ya, atau dapat sekedar minuman aja gitu. Duh, makasih ya, terus gitu. Oh, kalau nggak gini, kalau memang dia nggak bertanya, dia nggak nge. Terus, oh iya Kak, sekalian ya, tadi saya titip buat Kakak ada hadiah apa, ada berkah karena Kakak selama ini pesan sama saya sedikit ya Kak, maaf, semoga tidak ini tidak maksud apa-apa, semoga berkenan saya eh, apa ada hadiah buat Kakak minyak goreng gitu. Itu boleh banget. Perlu teman-teman informasikan. Jadi hal-hal kayak gitu perlu. Banyak kok teman-teman store owner yang suka ngasih teman-teman di apa di toko sapa yang suka nganter ya, suka ngasih beli es krim gitu ya, terus atau beli Pokari gitu, terus pas diantar, Mas Mas ini buat Mas gitu, macam-macam. Berikan kejutan. Kejutan ini menyenangkan teman-teman. Atau hanya sekedar coklat gitu ya, atau sekedar es krim gitu. Bunda ada kok ada es krim? Iya buat Bunda sama anak-anak ya. Aduh semoga nggak jadi pada pilek ya karena hadiah es krim saya gitu. Ya, belikan itu. Ada yang sudah pernah melakukan ini, boleh bantu di kolom chat memberikan kejutan. Kejutannya apa? Kalau boleh, boleh dibantu di kolom chat, teman-teman. Ayo, saya pernah ngasih kejutan ke konsumen saya minyak goreng, Coach. Saya pernah ngasih coklat, Coach. Saya pernah ngasih teman sapa es krim, Coach, atau apa. Ayo di kolom chat. Pernah lipstick. Nah, tuh. Mantap, Kak Fitri. Malah lipstick lucu ya. Sudah ke tim sapa, ke konsumen sudah kepikiran, tapi belum kesampaian. Nah, ayo Kak Susi. Dikasih kejutan-kejutan sederhana aja. Yang penting rela ya. Maksudnya nggak mesti besar, yang penting ikhlas. Kuncinya itu. Oh, Kak Fitri ngasih lipstick lucu. Nah, terus, oh, ke teman sapa seringnya minuman. Mereka saya suruh pilih sendiri. Wah, mantep Kak Susi. Makanya mereka happy ya kalau Kak Susi pesan dikirim kemana-mana ya. Ya, macam-macam lah ya. Ini kejutan bisa ke siapa? Ke konsumen atau teman-teman yang mensupport kita ya. Makasih ya Kak Susi. Iya, ambil jadi lebih enak. Iya, iya. Ya, jadi ini trik-trik aja ya teman-teman. Maksudnya eh, pokoknya penting sekali buat teman-teman ya memberikan hal-hal seperti ini gitu ya. Sering traktir temen sapa es krim. Oh tuh. Kalau konsumen dikasih sabun cuci happy pakai banget. Tuh sederhana loh.
kasih sabun cuci tuh, ya kan? Ayo teman-teman, ya simple banget. Ya ini akan meningkatkan emosi pelanggan dengan teman-teman. Ya berbagi berkah lah. Ya itu kayak kita bersedekah ya apapun lah, kasih ke siapapun. Terima kasih ya yang sudah kasih komentar Kak Ratna, Kak siapa sama Kak Susi. Nah, boleh nih ditiru tuh. Iya tuh kasih sabun cuci, pakai happy banget tuh, bener. Sederhana kan sebenarnya. Silahkan tuh ya, tiru dong. Nah, manfaatkan teknik jika maka. Ya, jika maka ini perlu teman-teman ketahui. Misalnya, jika Anda membeli sekarang, harga akan naik besok pagi. Nah, ini kayak iklan-iklan apa? Apartemen. Hanya berlaku hari ini, besok harga naik gitu. Ya, jika atau bisa juga jika Anda punya maka sayang dilewatkan penawaran ini tidak bisa ditemukan di toko lain. Nah, jika maka. Nah, itu yang tadi banyak saya bilang kan, Kak, ini informasi aja ya, sifatnya informasi. Sebab akibat jika maka ini ya. Jadi gunakan teknik ini untuk mempengaruhi keputusan pelanggan. Kak, kapan lagi loh Kak bisa dapat alat dengan diskon sebesar ini? Gitu. Free ongkir lagi. Kapan lagi nih bisa dapat kursi yang kayak tadi lah ya, atau punya jam tangan atau apa gitu yang cakep banget ya. Mumpung lagi ada ini nih Kak. Ya. Oke, sudah ngerti nih manfaat jika maka ya. Nah, selanjutnya gunakan kalimat closing. Membuat kalimat penutup. Ya, ini yang penting. Beberapa kalimat posting ya memberikan penawaran spesial untuk mereka, Kak. Buat Kakak, pamannya kayak ada Body Max dapat hadiah apa ya? Hadiah karpet yoga. Kak, ini kalau Kakak beli Body Max yang sepeda, pamannya kan teman-teman udah tahu nih ada hadiahnya. Khusus buat Kakak, Kakak akan dapat hadiah handuk cantik gitu. Padahal itu dari kasih Alfamart ini ya gitu. Itu adalah teknik closing. Ayo Kak, cuman berlaku saya tuh ini cuma berlaku sampai akhir bulan ini ya Kak. Nah, itu jadi merasa wah iya nih gitu ya. Padahal itu memang sudah masuk dalam promo yang di Alfamain ya. Itu bisa. Nah, berikan testimoni konsumen nih. Nih Kak, kebetulan banyak banget loh yang pesen. Itu kan di grup tuh banyak yang umpamanya. Makanya teman-teman cobalah jualan produk utama minimal 1 juta biar teman-teman bisa masuk grup fokus. Di situ banyak banget testimoni yang bisa teman-teman pakai. Banyak banget. Tuh Kak, ini Kak, ada konsumen yang beli ini. Boleh loh. Ayo masuk makanya produk utama naikin paling minimal 1 juta. Nanti saya pindahin tuh masuk grup fokus. Teman-teman tuh kalau di grup komunitas tuh baik diam-diam baik gitu ya. Nggak seru gitu. Ya, nanti teman-teman bisa masuk situ. Bandingkan keunggulan ya ini yang akan mereka dapatkan jika membeli produk dari teman-teman semua. Ya, ini dijamin Kak awet bisa tahan 2 bulan tuh ya. Ini pokoknya kakak garansi dijamin originalnya Kak. Kakak mau beli Happy Call ini mumpung diskon loh Pak, cuma 700.000 dari harga sekian. Ini sampai berlaku bulan ini. Gitu. Dan ini dijamin original Kak. Kalau Kakak nyari tempat lain, karena saya jamin karena apa tempat saya ngambil ini perusahaannya dijamin sudah sudah masuk apa bursa saham, jadi nggak mungkin kami jualan produk palsu. Nah, meyakinkan lagi konsumen. Wah,
Iya ya, gitu. Tuh, saya aja bisa meyakinkan teman-teman loh. Nah, itu sebenarnya teman-teman biar tahu gitu tujuannya untuk apa meyakinkan ini buat closing. Oh iya ya, kan keraguan orang, menjawab atas keraguan orang, orang yang tidak bertanya ke kakak, dia memendam. Dan sifatnya kakak adalah informatif. Izin saya informasi ya kak. Gitu. Oke, ya. Akhiri dengan pertanyaan agar closing ya. eh, maka teman-teman harus mengakhiri apa sudah menjawab pertanyaan, harus memberikan feedback sehingga teman-teman lah yang mengakhiri percakapan. Ya, jadi pastikan kakak yang buka dan percakapan terakhir di kakak. Ya, nih ya, etika melalui WhatsApp. Ya, sampaikan keperluan dengan ringkas. Ya, atau awali dengan salam, perkenalkan diri. Makanya tuh di grup tadi saya tanya, ayo perkenalkan nama dan dari kota mana. Suasana ini adalah awal membuat suasana jadi eh, ya gunakan bahasa formal dan hindari menyikat kata. Nah ini menyikat kata ini juga suka bingung. Saya tuh suka bingung konsumen nanti persepsinya lain dan dia mikir dua kali ini apa sih apa Karatna ngomong apa sih? Saya bingung nih gitu ya. Karena singkatan Karatna sama saya beda gitu persepsinya. Ya, kalau bisa jangan. Ya, terus hindari pertanyaan yang sifatnya menginterogasi. Ya betul, Kak. Izin Kak, Kakak di rumah biasanya masak untuk berapa orang gitu. Nah itu kan tidak menginterogasi ya. Izin Kak, maaf ya Kak. Gitu. Ya, jadi hindari hal-hal seperti ini. Ya, jadi akhiri dengan pertanyaan. Umpamanya, baik Coach Nasir, saya pesan 5 ya. Gitu. Umpamanya gitu ya. Oke, Kak Ratna, saya pastikan, jadi saya konfirmasi ya Kak, semuanya 5. Kakak tunggu ya, nanti saya akan kirimkan rekening banknya. Oke, dikirim. Kak, sudah kirim rekening banknya, udah dikirim. Oke Kak, terima kasih. Nanti saya akan kasih nomor resinya. Saya akan informasikan lagi. Udah, terus dia ngomong lagi. Oke, jawab akhiri lagi dengan pengakhiran dari saya. Ya, akhiri ini dengan pertanyaan. Pokoknya harus gitu ya. Jangan sampai ya agar penjual yang harus mengakhiri percakapan. Oke. Nah, ini contoh nih, contoh ya. Halo Min, saya mau beli produk wall stickernya. Halo Kak, wall sticker adalah oke. Harganya berapa Min? Gitu. 1.120 per meter. Ongkirnya berapa ke Jakarta? 114.000 Kak dari Bandung. Oh gitu ya, iya. Udah selesai. Oh gitu ya, iya. Jangan begitu. Ya Kak, itu sudah harga yang termurah. Kakak butuhnya. Nah, kalau mau diperpanjang, kalau begini udah kelar. Udah solve. Chat cuman dengan diri. Sering nggak yang begini? Ayo ngaku. Siapa yang pernah begini di chat? Tapi nggak ada ide. Nah, ini jadi pasif nih. Ya. Ini kalau yang aktif. Kalau yang aktif gimana? Nih, saya mau info produk wall stickernya. Halo Kak, kalau boleh tahu. Nah, kayak gini kan. Apakah kakak ada kebutuhan kendala yang dialami agar kami bisa memberikan solusi kebutuhan kakak? Ini menggali. Ini akan panjang. Kakak akan dapat banyak informasi dibandingkan dengan yang ini. Cuma satu arah, udah selesai. Ya, cuma satu arah begini kelar. Ya, halo, salam kenal, gitu. Sebenarnya apa sih, gitu yang dibutuhkan, gitu ya. Oh, saya perlu stiker untuk di dapur. Soalnya ada noda nih, ya, yang susah dihilangkan. Harganya berapaan ya, Min? Baik, Kak. Kami ada stiker dinding untuk dapur Kakak. Harga vinil premium. Cocok banget buat kendala Kakak, gitu. Nah, kan karena dia sudah tahu nih, tanpa sadar, Kakak sudah menggali kebutuhannya si penjual. Dan dapat, oh oke.
Saya tandanya akan ngarahin beberapa variasi produk yang cocok untuk kebutuhan si pembeli saya. Saya keluarinlah bahan vinil premium, ukurannya sekian. Ongkirnya berapa? 14.000. Tapi hari ini ya Kak ordernya, maka akan dapat diskon ongkir 11.000 tuh. Oh gitu ya. Wah, lumayan juga ya. Nah, ini kan nggak mati gitu ya. Kesempatan loh Kak. Ya udah deh, saya order ya Kak, minta format ordernya. Siap Kak. Gitu. Ini kan arahnya untuk membujuk, kasih kejutan. Dan ya eh apa nanti di sini ya penjual harusnya menambahkan lagi pembeli siap Kak. Ditunggu ya Kak, saya akan siapkan orderannya gitu. Kalau nggak siap Kak, di sini penjualnya harusnya menjawab terima kasih Kak setelah order gitu ya. Jadi memang harus teman-teman harus menggiring tujuan di awal saat orang berinformasi begini, kakak harus mulai mengenal. Nih, dasarnya tuh ini. Mulailah menggali potensinya dari sini. Kak, saya mau beli Pampers lah. Pampers buat siapa Kak? Gitu buat ini. Oh, beratnya berapa gini-gini? Emang maunya gimana atau apa ya? Atau susu gitu. Ya, itu sebenarnya nanti tanpa sadar teman-teman akan mengenal karakter saya, mengenal karakter Kak Vita, saya mengenal karakter Kak Susi, ya. Kak Vica saya akan kenal kenal dalam pengertian kebutuhan dia. Dengan awal komunikasi seperti ini, besok-besok, Kak Vica, nih ada kesukaan Kak Vica, apaan, Kos? Gitu. Ini loh, lagi diskon nih, Magnum, beli dua, cuma sekian. Ah, serius, Coach? Gitu. Mumpung loh, gitu. Saya bisa langsung nembak, ya, ya, teman-teman ya. Jadi, kunciannya harus berkomunikasilah seperti ini. Oke? Nah, ini balik lagi ya, yang saya ingatkan ini adalah eh, apa lingkaran pelayanannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh kalau yang mau ditanyakan, open mic boleh juga. Saya masih didengar nggak sih? Jangan-jangan pada tidur nih. Saya ditinggal tidur. Saya kayak pendongeng. Saya kayak pendongeng nanti. Nah, teman-teman ya, sambil ini saya mau ingetin ada beberapa promo yang perlu teman-teman ketahui. Ya, ini di aplikasi Alfamind. Sebenarnya teman-teman bisa lihat. Teman-teman tuh mau jualan yang mana? Mau lihat yang mana? Ya, kalau melihat barang promo, ini bisa lihat di promo, klik yang lihat promo. Ya, nah lihat semua promo. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah TV dan ini barang-barangnya. Oke, ini kayak Corona baru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini untuk ya ini Body Max gitu ya. Dapat weekly gift. Nah, ya kayak ini gratis dua satu piece military bag Boston bag gitu ya. Ini bisa teman-teman ngasih ke konsumen. Kak, mumpung loh diskon 500.000 ya kurang lebih berapa sih? 200 ribuan dapat tas lagi Kak. Kapan lagi nih dapat gitu ya. Ini gratis lagi watch organizer gitu ya. Nih Kak, jadi ini bisa teman-teman jadikan sebagai senjata juga. Ya, terus ini mumpung diskon 30% nih gitu ya. Back to school dapat hadiah. Ini untuk yang promo-promo. Oke, ya. Terus ini produk yang lagi diskon. Ini produk yang lagi diskon. Ya, yukata marginnya besar-besar. Ya, oke.
Terus di sini ada produk paling laku. Kak, ini salah satu produk paling laris loh, gitu ya, tatakan panci ini gitu ya. Ini produk paling laris saat ini di konsumen banyak yang beli. Ini bisa teman-teman jadikan materi untuk informasi ke konsumen. Ini produk baru loh Kak, ada produk baru atau ini yang paling untung. Paling untung ini adalah yang bermargin besar. Fokuslah teman-teman kepada produk-produk ini. Ini saya mau ngasih tahu teman-teman, untuk produk Yukata, ya, untuk pengiriman Jawa Tengah dan Jogja itu ada eh, harga khusus pengiriman, lebih murah. Nanti boleh cek ke saya. Coach, ini saya ada mau beli kasur Yukata. Ongkos kirimnya berapa, Coach? Hubungin saya, ya. Saya akan cari harga paling paling murah. Dan juga kayak ada matras gini ya. Matras ini setahu saya untuk wilayah Jogja, Solo, itu ongkos kirimnya 150.000 apa ya, yang spring bed ini. Malah kalau daerah Klaten free ongkir, karena dikirimkan ke gudang, dari gudangnya. Ya, jadi ini biar teman-teman tahu, ya. Di sini rekomendasi jualan. Kak, ini barang rekomendasi loh, produk-produk rekomendasi yang bisa teman-teman dapatkan, ya. Jadi lihatlah ya per kategori. Ini fungsinya per kategori di sini. Paling untung adalah marginnya yang besar-besar. Produk baru ya teman-teman tahulah produk baru paling laku ini produk yang laris ya. Ya ini kayak alga kemarin laris banget kan. Jadi barang laris gitu ya. Terus di sini ada barang-barang yang lagi diskon atau bisa lihat di promo-promo seperti ini. Oke? Ya. Eh slide-nya nggak saya bagi deh. Ya. Nanti aja saya kasih link Zoom-nya. Ya, Kak Vica. Nanti Kak Vica ini aja screenshot aja tadi ya. Oke, Kak Susi, oke. Kak Dia, jadi ada pencerahan. Kak Vica, ya Coach, saya biasanya saya bingung mau promosi apa. Biasa katalog kan ada promo yang aku posting, aku nyari video di Telegram. Boleh kasih tips untuk urutan nomor satu, nomor satu produk atau banyak produk biar audiensnya nggak terlalu banyak produk. Jadi gini Kak, Kakak bisa fokuskan sekarang gini, tujuan Kakak apa? Kalau Kakak mau naikin grading, mainlah di produk-produk elektronik yang umum ya variasi kayak handphone, mesin cuci apa segala macam mainlah di situ. Perlu tapi kakak perlu tahu untuk mesin cuci dan apa kakak harus tahu dulu konsumen kakak itu masuk nggak wilayah pengiriman kayak kalau Samsung kan free ongkir seluruh Indonesia. Kalau Sharp itu pengiriman 30 kilo dari gudang. Nah, kalau Kak Vica di Solo ada nggak ya? Setahu saya nggak ada deh. Jadi Kak Vica mulailah dari situ. Memang produk ini banyak banget. Saya ngerti. Saya ngerti. Store owner pusing. Saya mulai promosi dari mana. Nah, sebagai saran saya, ya, saran saya kakak mulailah dari produk-produk ya eh, yang lagi promonya lumayan, ya, yang ada produk bundling hadiahnya. Mulai dari situ boleh, ya. Jadi kayak tadi saya bilang Kak Vica, variasi harga. Saya bisa jualan harga yang harga 20.000 sekedar sutil siprus yang imut-imut sampai saya bisa jualan ini. Saya bisa jualan mesin cuci apa? Mesin vacuum cleaner, ini mesin pressure buat motor gitu ya. Ini buat sikat lantai, ini ada mesin kompresor gitu. Nah, sebenarnya Kak Vica jadi gini, Kak Vica tahu konsumennya. Sesuaikan dengan konsumen di status apa di grup yang mau disasar. Mereka sukanya apa? Dilihat di situ Kak Vica. Jadi sebenarnya
Mulailah dari healthy life. Sekarang orang udah mulai gaya healthy life. Mulailah kayak produk-produk body max tadi gitu ya, atau alat-alat masak yang kayak gini ya, fry pan gitu ya. Ini ya kayak buat masak ini kan segala macam ada oven ya dan lain sebagainya. Atau nih sekarang lagi tahapan back to school. Cari momentum. Kavica yang akan tahu. Memang Kavica harus try dan error dan gini. Postingan itu kalau bisa tematiknya dalam 3 hari sama umpama. Divariasiin ya. Fokusin dulu umpamanya kayak materi back to school. Atau sekarang lagi mau Idul Adha. Nah, lagi Idul Adha. Masuklah produk-produk Idul Adha. Nih, yang sudah saya bagikan di grup menjelang Idul Adha. Teman-teman bisa lihat di materi sobat. Nih, materi sobat. Materi, ketik aja, sobat. Google Drive nih. Nih, ya. Sekarang lagi fokus mau ke Idul Adha. Bentar, promo. Promo dan program nomor 2 Juni. Program khusus. Oke, ini ada katalog. Nah, persiapan Idul Adha. Nih, bisa masuk ke sini. Kavica. Udah dibuat belum ini? Wih, ada mukena. Wih, ada sarung. Wih, ada presto buat masak kambing. Loh, nggak nyala ya ini saya ya. Ke-share nggak sih? Ke-share nggak teman-teman layar saya? Oke, slide-nya. Oke, maaf. Koneksi saya tadi terputus. Koneksi saya tadi terputus. Internet saya kayaknya mati. Untung saya matiin ini ya, kamera. Oke, ya. Teman-teman bisa fokus kepada produk-produk Idul Adha nih. Ya, ketik di materi sobat. Ya, ini materi sobat. Pilih nomor 2 ya, promo dan program, Juni, katalog, ada promo persiapan Idul Adha. Nih, teman-teman bisa fokus ke sini nih, lagi momentum. Ya, kayak ada di sini mukena, gitu ya, sejadah sarung. Terus ada panci okson presto. Ya, ini kan mau ada kambing, sapi segala macam, kompor, ya, persiapan menjelang Idul Adha. Ini juga ada blender, ya, ada pisau-pisau, ya, buat makan-makan. Ada peralatan sendok-sendok makan, sampai ada sunken itu. Boleh Kak fokus dari sini kayak ini nih, chopper, sound. Ya, ini kayak Yongma long carbol. Teman-teman bisa mulai dari sini Kak Vica. Boleh dari sini bisa dimulai, ya. Nah, kan di sini juga di materi kita yang Kak Vica udah ada Telegram kan. Kak Vica juga bisa lihat tuh jam tangan. Ini orang mau lebaran nih, siapa tahu ya ada keinginan mau beli jam tangan. Itu bisa Kak Vica nanti iniin aja ya. Variasiin karena gini, Kak Vica belum tahu kebutuhan orang. Kak Vica lagi mengira-ngira nih gitu ya. Ngira-ngira.
untuk apa. Ya, ini kayak sekarang nih ada produk ini ya, Wirastar untuk masak UMKM. Kalau ada yang keluarga atau teman-teman yang produk UMKM yang pengen punya toko roti, toko snack, ini bisa masuk ini. Ya, terus silahkan. Ya, ini ada Body Max. Ya, jadi sebenarnya mulailah lihat dari situ. Nah, sekarang kayak gini. Kayak produk Olympic Olympus gitu ya, itu gratis ongkir. Kavica juga bisa mulai dari situ. Ini Kak, produk yang gratis ongkir. Itu ada produk Olympic Olympus. Produk Samsung Home Appliance itu gratis ongkir semuanya. Ya, kalau Sharp ada pengiriman. Terus produk Modena ada free ongkir. Terus apa lagi ya yang free ongkir? Oh, laptop free ongkir seluruh Indonesia gitu. Ya, Kavica mau yang mana dulu? Kalau dari Kavica yang mana? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu juga, boleh. Kak Diah, jadi ada pencerahan. Iya Kak Diah, semoga sebenarnya tujuan kelas ini adalah bisa memberikan apa masukan buat teman-teman gitu ya. Selama ini kan kita merasa chat di WA gitu-gitu aja sebenarnya kayak hal yang gampang, padahal banyak hal yang tanpa kita sadari ya, seperti itu. Oke, ada lagi siapa yang mau buka mic? Nggak apa-apa juga. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman silahkan nanti fokuskan. Nah, memang sebenarnya saya tuh ada materi buat promo Kak Vica. Ya, nanti saya akan buat deh materi promosi-promosi yang ada di Alfamain. Ya, jadi produk apa yang lagi promo itu juga nanti Kak Vica bisa bisa fokus juga dari situ. Karena saya juga kepikiran nih, ya kayak kayak sekarang nih ya, lah kok ada racun Shopee? Oh salah, grup nyasar. Ya, ini kayak jam tangan, ya. Ini kayak meja 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 belajar nih. Kak Vica boleh, Kak Vica juga fokusin ini. Ya, nih meja kerja anak-anak sekolah mau masuk ke kekinian. Ini free ongkir loh. Produk Olympic Olympus free ongkir. Kak Vica bisa nawarin ini. Mulailah dari sini. Ya, sesekali bolehlah posting beginian ngagetin. Wih, jualan beginian gitu. Gak apa-apa, biar bikin kejutan. Ya, ini kayak sepeda listrik nih. Lagi hits loh. Boleh. Nanti tanya ongkirnya ke saya. Ya. Oh, ini sekarang sekarang sering banget nih saya jalan dari Jogja ke Klaten. Banyak banget yang pakai sepeda listrik, mama. Kayak kemarin. Ih, enak banget nih ibu-ibu nyantai naik sepeda listrik nih gitu ya. Tuh ya, buat ngantar anak sekolah tuh. Boleh. Nanti tanyain ongkirnya ke saya. Kaget saat posting masing-masing. Iya, nggak apa-apa bikin kejutan. Loh tiba-tiba, loh kok jualan produknya ajaib banget gitu. Nggak girly gitu kan. Ya, nah ini boleh nih ya Body Max. Kalau Body Max biasanya ini kan lebih ke solusi kesehatan. Ya, nih yang mau ini. Ya, kalau saya sih sebatas itu aja dulu Kak Vica. Yang pasti back to school, ya. Terus kebutuhan sekolah sekarang fokusin ke sana. Terus mau Idul Adha gitu ya dan sebagainya. Bu, bu ibu paling suka diskon. Nah, jadi saya suka sering pasang. Nah ini nih,
kebanyakan disingkat nih. Saya jadi ini ya. Tapi karena maksudnya buru-buru nih biar nggak ketutup mas saya. Ngerti? PLG ini paling. Kalau saya taunya ini pulang. Ya. Nih, ini saya ngasih tahu ya. Ngasih tahu kenapa singkatan itu bisa mempengaruhi perbedaan. Book pulang suka diskon. Wah, paling. Kalau saya pikirnya pulang. Ya, masuk ya. Jadi saya Seragen. Oh, sering, bukan Seragen. Pasang iklan dengan kata-kata diskon hampir. Nah, jadi fokus ke diskonnya. Nah, ini benar. Tuh, ditonjolin diskonnya ya, Kak Ratna ya. Nih, Alga yang kemarin. Alga bisa sampai sekian gitu, bantal ya. Jadi Kak Vica boleh mulai fokusin ke produk-produk yang kalau saya lagi sekarang mendekati-mendekati ya, lagi ada eventnya. Di luar nanti Kak Vica juga posting apa kebutuhan sehari-hari gitu. Oke, eh, saya rasa cukup ya 1,5 jam seru banget ya teman-teman. Eh, Nanti ada apa-apa boleh chat saya, boleh chat di grup ya. Itu ada kakak-kakak senior yang akan bantu. Kalau Japri saya kadang-kadang saya suka slow respon karena saya perjalanan, jadi nggak enak kalau apa slow respon, tapi nggak apa-apa, coba aja ya. Kalau ada yang lebih penting lagi, telepon saya nggak apa-apa, pasti saya akan bantu. Terutama untuk penjualan produk utama, ya karena saya pengen pengen teman-teman yang ada di sini masuk ke grup Soronon Fokus ya, jadi Soronon Sukses dan lain sebagainya. Terima kasih ya buat kelas, buat waktunya malam hari ini 1,5 jam. Teman-teman meninggalkan keluarga ya, izin sama suami, izin sama anak ikut kelas pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga materi yang saya berikan di malam hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan permohonan saya adalah lakukan ya, lakukan jangan hanya dipelototin, lakukan ya. Jadi tadi ada beberapa hal sebab akibat jika-jika ya, jangan pakai kalimat tidak, hilangin semua hal yang akan menjawab penolakan ya. Terus pastikan apa mengenal karakter konsumen, chatnya dibuka dulu. Kebutuhannya apa nih Kak? Kakak cari apa? Dari situ apapun besok-besok mau dia groceries doang, mau dia produk utama doang, mau apapun kakak akan dapat mengenal siapa mereka-mereka ini kalau konsumennya kakak. Jadi saat ini, oh iya, saya ingat nih, Karatnya suka warna pink gitu. Saya ingat Kak Susi suka warna hitam atau warna biru. Wah, ini cocok nih, ya. Jadi saya tanpa sadar kita mengenal konsumen kita, ya. Salam buat keluarga tercinta, teman-teman. Salam juga buat konsumennya. Semoga kakak dan konsumen mendapatkan rezeki berkah ya atas apapun yang kakak-kakak tawarkan atau dia yang membeli ke kakak. Ya, amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih buat waktunya ya. Mohon maaf jika ada apa sikap, perbuatan ataupun kalimat saya yang kurang berkenan di malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jangan lupa ya diajakin ya, ajakin yang ada di grup, kasih testimoninya. Boleh kasih testimoninya nih sekarang di screenshot, bagikan di grup ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat kelas malam hari ini. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Sama-sama Kak Vica. Terima kasih.